021303611205. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang saya buat. Nah, di dalam website ini terdapat 4 soal yang saya akan jelaskan. Nah, soal pertama itu ada potensi lokal. Wisata alam Si Cike-Cike yang merupakan destinasi ekonomis unggul yang berada di Kabupaten Sumatera Utara yang memadukan keasrian hutan hujan tropis dan fenomena unik yang memiliki 3 danau vulkanik yang saling terhubung dan terdapat flora dan fauna. Nah, jika kita beruntung, kita akan menemukan floranya seperti Rafflesia dan faunanya seperti si amang yang sedang mencari makan. Nah, untuk tiket masuk ke wisata alam Si Cike-Cike ini, yang pertama itu jika kita masuk dikenakan biaya 10.000. Jika kita sewa pemandu kita dikenakan 50.000, dan untuk masuk dan sewa pemandu dikenakan harga 60.000. Nah, alasan kenapa Si Cike-Cike ini belum dikenal luas, yang pertama itu karena perjalanannya masih sangat buruk. Yang kedua karena pengunjung harus berjalan 2-3 km untuk menemukan danau pertama. Yang ketiga itu fasilitasnya masih belum memadai, seperti belum ada tempat peristirahatan dan jaringan yang kurang baik. Yang keempat itu ada masih belum banyak orang yang mempromosikan wisata alam Si Cike-Cike ini. Nah, dampak jika dipromosikan, yang pertama itu adanya pertumbuhan UMKM di sekitaran wisata alam Si Cike-Cike ini. Semakin dikenal khayalak ramai, terbukanya lapangan kerja masyarakat di kawasan alam Si Cike-Cike. Nah, target penggunanya ini yang pertama itu ada pecinta alam dan adventure, yang kedua ada fotografer dan content creator. Nah, soal kedua itu analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsionalnya di sini yang pertama harga tiket, menampilkan harga tiket terbaru. Yang kedua ada e-booking untuk memproses pemesanan. Yang ketiga ada galeri, menampilkan foto fauna, flora dan danau. Yang keempat ada peta untuk menampilkan petunjuk arah ke lokasi. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada ketersediaan. Sistem harus dapat diakses oleh wisatawan kapan saja. Yang kedua ada kegunaan. Website ini harus user friendly agar orang awam mudah menggunakan. Yang ketiga ada keamanan. Karena ada halaman booking yang meminta data diri, keamanan sangat penting. Yang keempat ada kecepatan. Halaman utama harus termuat dalam waktu kurang 3 detik pada koneksi internet standar. Nah, selanjutnya ada peran pengguna. Nah, yang pertama ada admin. Admin itu berfungsi aksesnya login ke halaman menggunakan user dan paspor untuk mengubah, melihat, menghapus foto di galeri, informasi tiket atau artikel. Batasannya hanya dapat diakses oleh admin. Yang kedua ada pengunjung. Nah, pengunjung ini hak aksesnya untuk melihat informasi harga tiket, melihat galeri, dan melihat peta lokasi. Nah, batasannya itu tidak dapat mengubah konten atau mengakses dashboard admin. Yang selanjutnya ada pemandu. Hak aksesnya itu untuk melihat notifikasi jika ada wisatawan yang memesan jasa pemandu. Nah, batasannya itu hanya dapat menerima pesanan yang jika melalui pesan email atau WhatsApp yang diteruskan oleh sistem. Nah, soal ketiga ada arsitektur. Nah, yang pertama itu ada filosofi. Nah, filosofi dari wisata alam Si Cike-Cike ini merupakan bahasa Papa yang merujuk pada sejenis rumput rawa atau tanaman liar yang tumbuh subur mendominasi kawasan tersebut. Nah, secara filosofi pengulangan nama ini melambangkan kelimpahan dan harmoni. Bagi suku Papa, Si Cike-Cike bukan sekedar penandaan geografis, melainkan
simbol kesucian dan ibu dari kehidupan yang menjaga kelestarian air dan hutan demi kesejahteraan generasi mendatang. Nah, visi dari ini yaitu menjadi platform informasi digital terdepan dalam mengenal keindahan Taman Wisata Alam Sicike-Cike. Misinya menyediakan akses informasi yang akurat, mudah dan transparan mengenai keindahan alam serta kawasan Sicike-Cike. Nah, alur kerja dari sistem ini yang pertama, pengunjung harus mengakses website wisata alam Sicike-Cike ID. Yang kedua, pengunjung mengeksplorasi konten untuk melihat informasi, harga tiket, galeri foto, dan lokasi peta. Yang ketiga, ada pengunjung mengisi forum reversasi secara lengkap apabila ingin memesan tempat atau jasa pemandu. Yang keempat, ada sistem mengirimkan pesan secara otomatis kepada admin. Yang keenam, ada sistem menampilkan status pesanan atau memberikan bukti reversasi digital sederhana kepada pengunjung. Nah, soal terakhir ada use case. Nah, di sini ada deskripsi sistem. Sistem informasi website Sicike-Cike merupakan platform berbasis web yang dirancang sebagai pusat informasi digital terpadu untuk mengenal potensi ekowisata di Kabupaten Dairi. Sistem ini bertujuan untuk mendigitalisasi seluruh aspek informasi melalui profil sejarah, filosofi penamaan, hingga keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Nah, yang kedua itu ada tentang aktor pengguna. Yang di sini terdapat aktor utama yaitu pengunjung. Fungsinya untuk pengguna mencari informasi wisata, melihat galeri, dan melakukan reversasi kunjungan secara anonim. Yang kedua ada admin. Admin memiliki tugas untuk memperbarui konten website dan merespon setiap penerimaan reversasi yang masuk. Yang ketiga ada sistem eksternal yaitu pemandu, menerima data reversasi, melihat daftar kunjungan, dan mengonfirmasi ketersediaan jatah. Nah, yang ketiga ada identifikasi use case. Yang pertama itu use case pelanggan untuk melihat filosofi atau profil. Yang kedua untuk melihat galeri. Yang ketiga untuk melihat harga tiket. Yang keempat ada untuk mengecek lokasi. Nah, use case admin itu ada update informasi terbaru, cek pengaturan harga tiket. Yang ketiga ada validasi data pengunjung. Yang keempat ada alokasi pemandu lokal. Nah, use case untuk pemandu di sini yang pertama terima data kunjungan, penentuan rute. Yang ketiga untuk kontrol kedatangan tamu. Yang keempat pelaporan tugas selesai. Nah, langkah keempat ada hubungan. Nah, tipe relasinya yaitu include. Keterangannya, setiap reversasi sistem wajib melakukan validasi data input untuk memastikan formulir terisi lengkap. Yang kedua ada include juga, setiap melakukan update konten, admin wajib melakukan login admin sebagai pengamanan akses. Yang ketiga ada extended, pengunjung bisa memilih jasa pemandu sebagai opsional tambahan saat melakukan reversasi kunjungan. Nah, untuk angka kelima itu ada diagram. Nanti di akhir video saya akan menampilkan diagram untuk use case saya, dan activity dan kelas diagramnya saya tampilkan di video akhir. Nah, penjelasan untuk diagramnya yang pertama kita lihat aktor pertama itu melihat informasi dan galeri, melihat cek lokasi, melakukan reversasi, extendernya, pesan pemandu, dan validasi data input itu untuk pengunjung. Yang kedua itu ada aktor kedua yaitu login admin, mengubah konten, dan verifikasi dan validasi reversasi itu aktor admin. Dan yang ketiga ada untuk aktor pengunjung yaitu verifikasi dan validasi reversasi dan terima notifikasi pengunjung. Nah, untuk activity-nya bisa kita lihat di gambar. Yang pertama, pengunjung pilih tanggal dan area. Nah, di sini admin akan mengecek jika penuh akan
dibatalkan, dan jika ada pengunjung melakukan pembayaran, admin akan verifikasi reservasi, pemandu siapkan area dan alat, dan pemandu memandu wisata. Selesai.